Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sultan Syah selaku dosen pengampu mata kuliah Sustainability Reporting. Saya, Kurnia Putri Agustina dengan NIM 230221100241 akan menyampaikan materi mengenai Sustainability Analytic dan juga Big Data. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sustainability analytic dan juga big data. Jadi, sustainability analytic dan juga big data ini adalah dua bidang yang berkaitan erat, di mana analisis data ini bervolume besar digunakan untuk memahami, mengukur, dan juga meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, dan juga ekonomi atau ESG. Secara sederhana, big data ini menyediakan bahan bakunya, sementara sustainability analytic ini adalah mesin yang mengolahnya menjadi wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan keberlanjutan. Apa sih itu big data dalam konteks keberlanjutan? Jadi, big data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit diproses dengan metode tradisional. Dalam konteks keberlanjutan, data ini bisa berasal dari sumber seperti sensor lingkungan, citra satelit, rantai pasok, dan juga media sosial. Karakteristik big data ini sering disebut sebagai 6 V. Yang pertama ada volume. Ini itu adalah data yang sangat besar, misalnya data emisi dari ribuan pabrik atau data iklim dari berbagai stasiun pemantauan. Terus yang kedua ada velocity atau kecepatan. Data dihasilkan dan berubah dengan sangat cepat, bahkan real time, seperti data lalu lintas atau konsumsi energi dari jaringan listrik pintar. Terus juga ada variety atau keberagaman. Ini itu adalah data datang dalam berbagai format, mulai dari data numerik terstruktur hingga data tidak terstruktur seperti gambar satelit, video, atau teks laporan keberlanjutan. Yang selanjutnya ada veracity atau kebenaran. Ini itu adalah kualitas dan akurasi data bisa bervariasi. Data dari sumber yang berbeda mungkin memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda pula, sehingga perlu divalidasi. Yang selanjutnya ada value atau nilai. Ini itu adalah tujuan utama pengumpulan dan menganalisis data adalah untuk menghasilkan nilai baik berupa wawasan bisnis, penghematan biaya, atau dampak lingkungan yang positif. Yang terakhir ada variability atau variabilitas, adalah makna dari kata dapat berubah seiring waktu, misalnya karena faktor musiman atau perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya, apa sih data sustainability analytic dan juga penerapannya? Sustainability analytic ini adalah proses penggunaan teknik analisis data, statistik machine learning atau AI pada data termasuk big data untuk memecahkan masalah keberlanjutan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuannya adalah mengubah data mentah menjadi data informasi yang ditindaklanjuti. Di sini ada beberapa aplikasi nyata dari sustainability analytic yang ditemukan dari berbagai sektor. Yang pertama ada desain material berkelanjutan. Dalam industri konstruksi, para peneliti menggunakan machine learning untuk menganalisis ribuan data campuran beton daur ulang. Tujuannya adalah memprediksi kekuatan beton yang dan mengoptimalkan komposisinya untuk mengurangi emisi karbon, sebuah aplikasi penting dalam ekonomi sirkular. Yang kedua ada manajemen populasi dan emisi. Big data dan algoritma digunakan untuk membuat model inventaris emisi
polutan seperti mikroplastik dari berbagai produk plastik sepanjang siklus hidupnya. Model ini itu membantu mengidentifikasi sumber polusi prioritas dan merancang strategi pengurangan yang efektif. Yang ketiga, ada perencanaan kota dan sistem cerdas atau smart system. Ini itu adalah data dari sensor dari berbagai sumber digunakan untuk menganalisis keberlanjutan kota, mengelola sumber daya alam, dan merancang sistem transportasi yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Yang keempat, ada pelaporan dan kepatuhan ESG. Ini itu adalah perusahaan menggunakan analitik dan untuk mengukur dan melaporkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG mereka. Ini meliputi perhitungan jejak karbon, analisis risiko rantai pasok, dan pelaporan keberlanjutan sesuai standar. Yang kelima, ada pengelolaan sumber daya alam, analisis data geospasial dari GIS, dan penginderaan jarak jauh digunakan untuk memantau keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya air, dan menilai kesehatan hutan. Selanjutnya ada keterampilan dan pendekatan yang diperlukan. Untuk bekerja di bidang ini itu diberikan kombinasi pemahaman tentang keberlanjutan dan keterampilan analisis data. Beberapa pendekatan dan topik utama yang dipelajari dalam materi ini, yang pertama ada sumber data lingkungan. Ini itu memahami dari mana data keberlanjutan, misalnya database pemerintah, data open source, dan juga sensor IoT. Kedua, ada manajemen dan kualitas data. Kemampuan untuk mengumpulkan, membersihkan, dan validasi data, karena data mentah seringkali tidak sempurna. Terus juga visualisasi data dan bercerita. Storytelling, pembuatan grafik, peta, dan dashboard interaktif agar wawasan yang kompleks dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan dan pendukung keputusan kebijakan. Terus selanjutnya ada etika data dan tata kelola, yaitu memahami isu privasi, keamanan data, dan potensi bias dalam algoritma. Ini itu penting untuk memastikan analisis dilakukan secara bertanggung jawab dan juga adil. Konsep data parsimoni atau hemat data juga mulai digalakkan untuk mengurangi jejak karbon dari penyimpanan dan pemrosesan data yang berlebihan. Selanjutnya ada sumber belajar dan pengembangan. Di sini itu banyak universitas dan juga lembaga yang menawarkan kursus tentang topik-topik ini. Contohnya pertama ada Universitas Chalmers yang ada di Swedia menawarkan kursus sustainability analytics dan juga visualization yang menekankan pada pemahaman lanskap data, keberlanjutan, penilaian kualitas data, dan juga komunikasi ilmiah berbasis data. Terus ada Foscor Development Center menawarkan kursus pelatihan dan komprehensif tentang analitik data lingkungan termasuk penggunaan GIS, penginderaan jauh, dan juga sistem pemantauan lingkungan. Jadi dari materi ini itu mengajarkan bagaimana memanfaatkan kekuatan data untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Perpaduan antara kemampuan analisis dan juga pemahaman isu keberlanjutan menjadi keahlian yang sangat dicari dari berbagai sektor. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.